Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Para jamaah al-asran rahimakumullah, rizki itu artinya adalah pemberian, karunia. Bahkan Imam Ali Al-Jurjani menyatakan yang disebut rizki adalah pemberian baik secara konkret maupun secara abstrak. Belum pernah sesaat pun, coba kita bayangkan, coba kita rasakan. Selama hidup kita, rizki itu berhenti. Sejak kita di dalam rahim sampai sekarang ini, Allah tak pernah berhenti memberikan kepada kita rizki. Kita pikir ketika kita mau hendak tidur, sampai kita terbangun dari tidur kita, rizki itu tidak pernah berhenti yang Allah berikan. Bahkan tidurnya itu sendiri pun itu adalah rizki. Tidak sedikit orang yang sengaja berobat dikarenakan ingin tidur. Tidur sendiri pun itu adalah rizki dari Allah. Dari sekian banyak dan banyak sekali rizki yang Allah berikan, Allah itu cuman meminta kepada kita hanya satu. Kepada kita hanya satu yang Allah pinta. Apa itu? Allah hanya kita meminta. Kita bisa mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan. Karena Allah berkata, kalau kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan. Kalau kamu ingkari, maka awas, kata Allah. Siksaku, azabku itu sangatlah pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bisa berubah menjadi bencana kalau kita tidak bisa mensyukurinya. Jadi saya katakan, orang kaya bisa masuk ke dalam surganya Allah itu dikarenakan hartanya. Dan orang kaya pula bisa masuk ke dalam nerakanya Allah karena hartanya itu. Syukur apa tidak syukur orang itu? Begitu juga orang alim. Orang alim bisa masuk ke dalam surganya Allah dikarenakan ilmunya. Bahkan orang alim bisa masuk ke nerakanya Allah lebih dulu daripada orang yang tidak beriman. Syukur apa tidak syukurnya? Intinya, apapun kita bisa masuk ke dalam surganya Allah dan bisa mudah masuk ke dalam nerakanya Allah. Syukur apa tidak syukurnya dari kita kepada Allah. Lalu bagaimana kita bisa mensyukuri rizki itu? Caranya tuh gimana agar kita termasuk orang yang begitu mensyukuri atas nikmatnya Allah? Maka caranya itu ada dua. Yang pertama, kita bersyukur dengan syukuru qawli. Artinya syukuru qawli adalah dengan bersyukur diucapkan oleh lisan kita. Dan yang kedua itu adalah syukur fi'li. Artinya syukur fi'li adalah syukur perbuatan. Syukur qauli, kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala rizki yang telah Engkau berikan. Kalau cara seperti ini kebanyakan orang tuh bisa. Kebanyakan orang tuh bisa bersyukur dengan qauli, kebanyakan orang bisa, bahkan bisa. Seseorang mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah bahkan sampai 100 kali dalam sehari. Bahkan sampai 1000 kali dalam sehari. Kebanyakan orang tuh bisa. Tetapi yang sulit itu adalah syukur fi'li. Syukur secara perbuatan. Mempergunakan suatu nikmat sesuai dengan yang memberinya. Itu yang dinamakan dengan syukur fi'li. Orang kaya lisannya selalu berkata, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi Masya Allah, pelitnya itu sampai 7 turunan. Nah itu belum termasuk syukur yang sebenarnya. Ya. Orang oleh Allah diberikan rizki, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Tetapi mencari rizkinya dari rizki yang diharamkan. Itu juga belum termasuk syukur. Ya apapun itu yang telah Allah titipkan kepada kita, apapun itu. Janganlah diberikan nikmat, tetapi kita menentang kepada yang memberinya, yaitu kepada Allah.
Janganlah kita diberikan nikmat oleh Allah, tetapi kita bermaksiat kepada yang memberinya. Itu merupakan perbuatan yang tidak tahu diri. Jamaah al-asran rahimakumullah. Rizki itu, kebanyakan orang berpikir bahwa rizki itu hanyalah sekedar uang saja, tidak. Orang setiap hari berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku rizki, mudahkan aku rizki, tambahkan aku rizki, dan dia dalam hati dia berpikir bahwa rizki itu adalah semata uang saja, tidak. Rizki itu bukan sekedar uang saja. Sebagian ulama mengatakan bahwa rizki itu secara garis besarnya ya, itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama dikatakan dengan rizki anfus dan rizki amwal. Apa itu rizki anfus? Anfus itu terjemahan dari diri. Kekayaan yang Allah berikan itu termasuk anfus. Harta seberapapun yang kita miliki, yang ada pada diri kita, kepribadian kita, kemampuan kita. Kita punya skill, kita punya keahlian, kita punya wibawa, kita punya kecerdasan, itu termasuk anfus. Ya. Sedangkan amwal itu bentuk yang bersifat materi yang kita miliki. Misalkan kita punya tanah, gitu ya. Kita punya rumah meskipun kecil. Kita punya uang meskipun tak banyak. Kita punya toko misalkan ya. Ataupun apapun itulah ya. Tapi dari keduanya itu, dari anfus dan awal, itu bukan tujuan kita. Bukan tujuan kita. Tetapi keduanya itu hanya sebagai alat untuk mencapai kepada tujuan kita. Sekali lagi, keduanya itu hanya sebagai alat untuk mencapai kepada tujuan kita. Coba kita tafakuri. Kita selama ini yang memperalat uang atau justru uang yang memperalat kita? Ya, kita tafakuri. Sekali lagi, selama ini kita yang memperalat uang atau justru uang yang memperalat kita? Kita selama ini menggunakan dunia atau justru dunia yang mengendarai kita? Maka itu bisa dijawab oleh hati kita masing-masing selama kita hidup. Ya. Lalu lantas apa yang barusan dikatakan itu hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan? Memang tujuan kita itu apa? Lalu apa tujuan kita? Tujuan kita itu ada dua. Yang pertama itu adalah tujuan pendek, fid dunya hasanah. Dan yang kedua, tujuan yang panjang, wa fil akhirati hasanah. Nah, untuk mencapai dua tujuan inilah kita tuh butuh alat. Dan alatnya apa? Ya, dan alatnya yaitu rizki tadi yang Allah berikan pada kita. Itu merupakan sebagai alat untuk mendapatkan kedua tujuan itu. Tujuan fid dunya hasanah yang diridhai Allah, dan tujuan yang lebih penting wa fil akhirati hasanah, ada juga di dalam ridhonya Allah. Jadi jabatan kita yang kita miliki, materi yang kita miliki, kemampuan kita yang kita miliki, kecerdasan kita yang kita miliki, kita ingat tujuan kita bukan hanya sebatas tujuan yang pendek saja. Tetapi ada tujuan yang lebih penting, adalah tujuan yang panjang. Wa fil akhirati hasanah. Misal ya. Ya Allah, saya tuh pengen punya rumah gitu ya. Siapa yang gak pengen ya? Apalagi yang sudah berumah tangga. Bolehkah kita ingin punya rumah? Boleh. Dilarangkah? Tidak dilarang. Ya Allah, aku ingin punya rumah. Bahkan aku ingin punya rumah yang bagus. Syah saja. Gitu. Aku ingin punya kendaraan yang bagus ya Allah. Tetapi kalau orang mencari rumahnya yang bagus itu, kendaraannya yang bagus itu,
sampai berani menipu orang ke sana sini, menyikut orang ke sana sini. Bahkan dia tidak memperdulikan hasil dari rizki yang riba. Akhiratnya gimana? Akhiratnya gimana? Tidak menghalalkan segala cara, karena ingat tujuan kita, wa fil akhirati hasanah. Sehingga jika orang yang mempunyai ilmu, seorang suami yang keluar dari rumah mencari nafkah rizkinya, tak lupa lisan dan hatinya berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Aku berniat ya Allah, pada pagi ini keluar dari rumah mencari rizki yang telah Allah perintahkan kepada saya, diniati hatiku untuk beribadah. Dan seorang istri yang solehah tentu akan selalu mengingatkan kepada suaminya, Kang, jangan lupa bismillah, karena dikhawatirkan hari ini akan keluar dari rumah tidak diniati untuk beribadah. Maka jika sang suami ketika mencari rizki diniati di dalam hati bismillahirrahmanirrahim, niat untuk beribadah, Allah mencabut nyawa ketika sang suami sedang mencari nafkah, maka syahidlah bagi suami tersebut. Syaratnya satu, diniati untuk beribadah. Jika sang suami ini diniati untuk beribadah, namanya juga ibadah, berarti mencari akan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Tentu ketika mencari rizkinya tidak akan dibumbui dengan hal-hal yang diharamkan, tidak akan dibumbui dengan hal-hal yang disyubhatkan. Karena apa? Karena udah kuat dalam hatinya, tujuannya adalah untuk ibadah. Tak sedikit kita mencari rizki, sudah tak peduli menipu orang sana sini, sudah tidak peduli dengan rizki yang riba, sehingga meminjam uang terhadap hal-hal yang diharamkan. Padahal tidak sekaya-kaya apapun, cuma hanya sebatas satu piring saja, tetapi satu piring tersebut akan melaknat kita di akhirat dengan siksaan yang begitu pedihnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Para jamaah al-asran, mudah-mudahan kita semua oleh Allah dikehendaki mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan kita selalu dijauhkan oleh Allah, waqina adzabannar. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.